Kisah 47 Ronin, Chapter 2. Fajar yang dingin tiba menyelimuti Edo, ibu kota Jepang kuno. Hari itu akan menjadi hari yang suram tanpa matahari. Angin dingin yang bertiup dari puncak gunung yang bersalju menghentak atap rumah di daerah pinggiran kota, menghembuskan debu di sepanjang jalan pos dari barat daya lalu memasuki kota. Dalam perjalanannya, angin membawa serta bau kotoran manusia dari daerah persawahan, bau batu bara dari dapur, serta bau garam dari perairan asin di lembah Edo. Angin kehilangan kekuatannya di dataran rendah saat melewati lorong-lorong sempit yang berkelok-kelok di antara bangunan-bangunan kayu yang merupakan tempat tinggal dan tempat usaha bagi sekitar 700.000 pedagang dan seniman. Di atas atap bangunan, angin terus bertiup keras. Dataran tinggi di tengah kota, menukik menyeberangi saluran air yang terbuat dari susunan batu lalu melewati menara-menara pengawas dan istana-istana di Kastil Edo tempat Shogun Tsunayoshi, pemimpin tertinggi. Angin berhembus begitu kencang hingga menimbulkan bunyi keras, menyapu pemakaman dan lapangan tempat pelaksanaan hukuman mati. Deru angin membuat seekor anjing kampung menyalak lalu diikuti anjing lain. Deru angin kian kencang dan menakutkan ketika berhembus melewati gubuk para pengemis dan istana-istana bangsawan, memekakkan telinga baik orang miskin maupun kaya. Lord Asano bersama Oishi sedang berkuda di padang rumput yang berkabut. Mereka melompati bangkai seekor babi hutan yang selalu mengancam para petani. Ketika mereka masuk ke kabut yang tebal, suara yang menakutkan membuat kuda Lord Asano gelisah. Oishi berhenti di belakangnya, tapi dengan tidak sabar Lord Asano semakin memacu kuda dan menghilang dari pandangan. "Tuanku Asano!" teriak Oishi dengan rasa khawatir. "Kembalilah, kembali." Rasa bangga Lord Asano takkan membuatnya berbalik dan kembali. Dia terus maju menembus kabut sampai bumi yang aneh itu berubah menjadi lengkingan lalu terdengar lolongan yang memekak. Kan telinga. Dia merasakan kengerian yang mencekam ketika makin terbawa suara itu dan kehilangan arah. Dalam kabut putih yang menyilaukan itu, dia tak bisa melihat sehingga kehilangan keseimbangan lalu jatuh. Suara itu makin keras. Dia tahu bahwa dia harus berjuang untuk tetap hidup dan melepaskan diri dari setan-setan yang sedang menantinya. Dia berteriak minta tolong, dan pada saat itulah dia terbangun. Ternyata dia berada di rumah peristirahatannya yang terletak di dekat Kastil Shogun. Lolongan anjing itu menghilang terbawa angin. "Suamiku!" teriak istrinya ketika dia bangkit melihat suaminya hendak menarik pedang yang ada di sampingnya. "Ada apa?" Setelah benar-benar terbangun, Lord Asano lalu menggelengkan kepala dan melempar pedangnya. "Anjing itu!" gumamnya. "Anjing anjoik sialan itu!" "Kembalilah tidur," kata istrinya dengan senyum menenangkan. "Seharusnya kau sudah mulai terbiasa dengan mereka." "Aku takkan terbiasa dengan lolongan anjing-anjing itu dan semua yang berhubungan dengan tempat suram ini." Satu hari lagi, istrinya mengingatkan. "Setelah itu kita akan kembali ke Ako." Satu hari lagi, ulangnya dengan nada penuh harap sekaligus sedih. Satu hari lagi yang tidak menyenangkan. La berusaha kembali tidur namun jantungnya masih berdebar karena mimpi buruk. Matanya tak bisa terpejam. Dengan gelisah dia menatap mentari pagi yang menyelinap melalui tirai. Lord Asano mengeluh dan keluar dari selimut tebalnya lalu berdiri dengan menggigil dalam pakaian dalam. La mengenakan jubah tebal, mendorong pintu kertas lalu berjalan keluar di lorong yang dingin. Dia berjalan dengan langkah panjang di lantai kayu yang licin akibat tergosok kaus kaki orang yang melewatinya. Satu sisi lorong itu ditopang tiang kayu cedar wangi yang dibatasi papan soji yang dicat, di sisi yang lain ada kerai untuk memisahkan koridor dari taman yang ada di luar, dan Lord Asano menggigil saat angin menggoyangkan tirai-tirai itu. Dia seakan kembali mendengar gonggongan anjing dalam mimpinya tadi. Dia membuka pintu sorong menuju dapur lalu melangkah masuk. Dapur itu besar, lantainya terbuat dari papan dengan perapian dari tanah liat yang tertanam di dalam lantai. Dua orang samurai yang berasal dari rombongannya sedang duduk menghangatkan diri.
Ketika dia mendekat sambil menggumamkan salam, mereka langsung berlutut dan membungkuk. Kata Oka, samurai yang kurus tapi kuat dengan wajah mirip kera, hendak bergurau, tapi mengurungkan niatnya setelah melihat wajah majikannya. Lord Asano adalah orang yang kaku, namun pagi ini dia kelihatan lebih kaku dari biasa. Samurai yang lain berwajah garang berumur 50-an. Namanya Hara. Matanya sayu dan kurang cerdik, dia hanya mengikuti sikap Kataoka yang duduk dengan posisi bersila di tepi perapian ketika sang majikan duduk. Kau tidak perlu bangun sepagi ini, Kata Lord Asano pada Hara. Aku hanya memerlukan Kataoka hari ini, dan yang akan dia lakukan hanyalah berdiri di luar kastil sambil memandangi menara dan melamun tentang rumahnya. Hara menggerutu dan melirik sebentar, kemudian menunduk kembali lalu mengangkat mangkuk nasi dan makan. Kataoka menunduk sambil menyeringai seperti kera, senang atas kehormatan itu, tapi kemudian dia terbatuk karena asap perapian yang menyerbu wajahnya. Saat Lord Asano meraih teko yang tergantung di atas perapian, asap masuk ke matanya hingga dia memaki sambil mengembalikan teko ke tempatnya. Mimura, dia memanggil, dan bunyi langkah yang diseret dari dapur kecil menandakan bahwa Mimura mendengar panggilannya. Pelayan itu, pemuda bertubuh tinggi dan kaku, cepat-cepat memasuki dapur dan menunduk ke arah majikannya. Saat mengangkat kepala, dia melihat asap yang menyebar ke segala arah, tidak ke lubang asap. Dia segera meraih ke dalam tungku untuk mengambil kayu bakar berwarna hijau yang menyebabkan asap. Siapa yang meletakkan kayu itu di sana? Tanya Lord Asano dengan marah. Kau seharusnya lebih tahu, Mimura. Tidak bisakah kau bantu mengawali hari yang suram ini dengan lebih baik? Mimura memohon maaf dalam kata-kata yang sangat sopan dan menggumam soal kebodohan pelayan api yang baru. Setelah itu dia berjalan ke pintu dapur kecil lalu memanggil. Setelah beberapa kali memanggil barulah pelayan itu datang. Mimura memarahi atas kelalaian pelayan itu, tapi jika dia mengharapkan permintaan maaf maka dia akan kecewa. Pelayan itu, dengan suara keras, mengatakan bahwa Mimura dapat menyalakan perapian jika tidak banyak bicara, lalu dia pergi sambil membanting pintu dapur. Semua yang berada dekat perapian kaget. Hara langsung berdiri dan mengambil pedang. Apa maksudnya bicara seperti itu? Serunya sambil melangkah ke pintu dapur. Jangan. Tunggu. Kata Lord Asano pelan namun berwibawa. Dia hanya anak-anak. Lagi pula, kau akan mendapat masalah bila melukai anak itu. Hukum di sini berbeda, kita tidak bisa bertindak seperti di daerah kita. Tapi menghina pelayan Anda berarti menghina Anda. Hara bersikeras. Setidaknya aku potong lidahnya, bila Anda tidak mengizinkan aku memenggal kepalanya. Duduk dan minumlah teh. Kau harus mulai bel fajar kebiasaan di Edo. Di sini, kedatangan dan kepergian daimyo dari berbagai provinsi adalah hal yang biasa sehingga mereka tidak takut, bahkan bagi seorang pelayan. Masih menggerutu, Hara menyingkirkan pedangnya lalu duduk. Dia memerhatikan dengan hati-hati ketika Mimura membuka pintu dapur kecil dan melangkah keluar. Tak lama kemudian terdengar bunyi tamparan dan teriak kesakitan. Hara tersenyum ketika Kataoka tertawa keras. Itu akan membuat monyet kecil itu kapok. Teriaknya dan menyeringai mirip kera. Yang lain tertawa dan Kataoka senang bahwa dia telah membantu majikannya terhibur, walaupun hanya untuk sesaat. Seandainya orang Edo tidak susah diatur, Kata Lord Asano sambil menghela napas dan mengambil nasi. terutama dengan mereka yang memiliki sedikit kekuasaan. Kedua samurai saling pandang. Mereka tahu maksud majikan mereka. Semua pesolek istana seharusnya disingkirkan. Hara menggeram, dan Kataoka mengangguk setuju. Mereka berbicara dan berpakaian seperti perempuan, dan sama-sama merepotkan. Tapi, semuanya akan berakhir besok, Kata Lord Asano. Setelah itu kita pulang ke Ako dan melupakan tempat ini. Coba pikirkan bagaimana rasanya ketika daimyo seperti ayahku harus tinggal di sini selama 6 bulan setiap tahun.
Mereka setuju bahwa aturan yang sekarang ini lebih baik daripada dulu, dan mereka pun makan. Dengan sedih Hara menatap mangkuknya dan Lord Asano tahu apa yang sedang dia pikirkan. Setidaknya dulu kita bisa makan nasi dengan sedikit daging dan ikan. Bukan begitu, Hara? Ya, mungkin kelak kita bisa makan daging dan ikan lagi bila undang-undang pelestarian hidup dibatalkan. Undang-undang itu mungkin menguntungkan binatang tapi tidak untuk kita, manusia.